Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man kana ala hadihi iqtafa. Thumma amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala taufik dan pujian hanya untuk Allah semata, yang salah satu dari kenikmatan besar yang Allah berikan kepada hambanya, diberinya kesempatan seorang hamba untuk kembali mendapati Ramadan, syahrun mubarak, syahrun siyam, mengingatkan kita tentang kisah 3 orang yang 2 mati syahid di medan perang jihad fisabilillah, dan kita tahu seperti apa keutamaan syahid, besarnya keutamaannya, itu puncak bangunan Islam. Yang satu mati di tempat tidurnya, tapi Rasulullah SAW menyebutkan yang satu ini justru jauh melesat meninggalkan 2 temannya yang syahid. Meninggalkan dalam keutamaannya, dalam fadilahnya, jauh di depan. Ketika Rasulullah SAW ditanya kenapa bisa demikian, beliau sebutkan, alaisa qad shalla ba'dahuma kadza wa kadza shalah. Bukankah dia sepeninggal keduanya, yang ini masih sholat, mendapat sekian sholat. Waqad adraka Ramadan fasamahu. Dan dia masih sempat mendapat Ramadan karena dia hidup dan dia puasa di Ramadan itu. Fawalladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kata Rasulullah SAW, innahu lasabaqahuma ab'ad ma baina sama'i wal ard. Sungguh dia ini, yang satu ini, jauh lebih tinggi derajatnya dari 2 yang syahid ini, lebih dibanding jarak seperti antara langit dan bumi. Karena dia puasa Ramadan, karena dia sholat. Maka siam, salah satu rukun Islam, memiliki keutamaan yang sangat besar, fadilah yang sangat agung sekali. Dan masing-masing rukun Islam dari yang 5 ini memiliki keutamaan besar yang tidak dimiliki oleh rukun yang lain. Dan itu keutamaan ilmu. Makanya Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, saat ditegur seseorang di zaman itu, engkau anak Umar bin Khattab, kenapa kami tidak pernah mendapati engkau ikut perang ini, perang itu? Banyak peperangan di zaman itu. Kata Abdullah bin Umar, karena beliau meriwayatkan hadis yang aku dengar dari Rasulullah SAW, bunyal Islam ala khams. Islam itu didirikan di atas 5 rukun. Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Jihad tidak termasuk darinya. Di riwayat itu disebutkan, sementara kami melihatmu sibuk memperbanyak haji, banyak umroh, ibadah ini, puasa, sholat. Lalu beliau sebutkan itu. Yang Rasulullah sebutkan, Islam berdiri di atas 5 ini. Rukun itu bagian terbesar, bagian terkuat dari segala sesuatu. Nggak ada rukun ini ambruk, rusak. Kayak tiang ini rukun.
Karena kamu ambil, hancur ini bangunan, ambruk. Itulah rukun. Nah, rukun Islam 5 ini. Seperti yang Rasulullah SAW sebutkan. Kembali tentang puasa. Dia memiliki sekian fadilah secara umum. Dan secara khusus Ramadan. Puasa secara umum. Seperti yang Rasulullah SAW sebutkan di Nasa'i dan Musnad Ahmad. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Faradallahu alaikum siyamah. Tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin lillahi fihi lailah khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Telah tiba kepada kalian bulan Ramadan, bulan barokah. Allah wajibkan kalian puasa padanya, dibukakan padanya pintu-pintu langit, ditutup padanya pintu-pintu neraka, dan dibelenggu para syaitan-syaitan yang jahat. Dan di setiap malam, di situ ada satu malam yang lebih afdal dari 1000 bulan. Yang terharamkan dari kebaikan malam itu, sungguh dia telah terharamkan dari segala kebaikan. Wal'iyadzubillah. Hadis kata Ibnu Rajab menunjukkan, dan itu dipakai oleh para ulama, bolehnya orang menyambut Ramadan dan memberi tahniah. Ini tahniah kepada kamu ketemu saudaramu muslim atau siapa. Syahrun mubarak, Ramadan karim, atau yang semakna itu. Karena Rasulullah SAW berikan itu tahniah Rasul kepada para sahabatnya. Atakum Ramadan, syahrun mubarak. Maka itu boleh. Di Muslim, Rasulullah SAW sebutkan, as-salawatul khams, wal jumu'atu ilal jumu'ah, wa ramadhanu ila ramadhan mukaffirat lima ma bainahunna idza jtunibatil kabair. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, menghapus di antara keduanya selama dosa-dosa besar ditinggalkan. Itu mawasimul khair, musim kebaikan. Musim di mana Allah perbanyak pahala, di situ dilipat gandakan. Allah hapus, Allah ampuni banyak dosa. Di setiap hari ada 5 waktu sholat. Antara sholat yang satu dengan yang lain menghapus di antara keduanya. Rasul perumpamakan seperti sungai. Kamu mandi tiap hari 5 kali di situ. Nggak mungkin ada kotoran, daki atau keringat di tubuhmu, bersih kamu. Antara sholat yang satu, mungkin dia melakukan lagi sholat yang berikutnya, menghapus. Itu tiap hari 5 waktu. Tiap pekan, entah dalam satu pekan apa yang dilakukan orang maksiat. Tapi dengan Jumat, sampai Jumat berikutnya, terhapus dosa-dosa. Dalam putaran 1 tahun, Ramadan ke Ramadan berikutnya, maka rahmat Allah, Allah perbanyak musim kebaikan. Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun. Allah perbanyak itu agar terhapus dosa-dosa hambanya dan semakin banyak fadilah dan pahala yang mereka dapati. Maka itu musimul khair, hendaknya disambut dan bersenang seorang muslim mempersiapkan dirinya menjalani Ramadan dengan penuh arti agar puasanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'ruf hadis Bukhari Muslim dari Sahal bin Sa'ad, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Di surga ada pintu Rayyan namanya. Yadkhul minhu shaimun yaumil qiyamah. Hanya yang puasa yang masuk dari situ. Fa idza dakhalu ughliq falam yadkhul minhu ahad. Begitu semua yang puasa masuk, ditutuplah pintu itu. Tidak satu pun dari selain shaimin yang masuk melewati pintu itu. Ar-Rayyan. Fadilah, keutamaan yang Allah berikan
hanya bagi mereka yang shaimin. Di riwayat Ibnu Khuzaimah ada tambahan wa man dakhalahu lam yadhma abada. Yang masuk melalui pintu Rayyan itu dia tidak akan dahaga untuk selama-lamanya abadi. Nas'alullah min fadlih. Di Musnad Ahmad pula Rasul sebutkan as-siyamu junnah wa hisnun hasin minan nar. Puasa itu tameng sekaligus benteng kokoh bagi seorang hamba dari neraka. Tameng, tentu zaman dulu orang perang pakai tameng. Aman selama dia pegang tameng ini. Di panah dia bisa tangkis dengan tamengnya, di pedang dia tamengnya, di tombak dia aman selama ada tameng ini, nggak akan terluka, selamat. Begitulah puasa itu tameng bagi dia dari api neraka. Hisn, hasin, benteng. Zaman dulu orang punya benteng besar dan pintunya besar, kokoh. Selama dia di dalam benteng, musuh nggak akan bisa berkutik. Aman dia di dalam benteng. Nah, puasa pun Rasul katakan benteng kokoh bagi dia dari api neraka. Dia nggak akan tersiksa karena ada puasa pada dirinya menjadi benteng pelindung baginya. Begitu pula dalam hadis Mu'adz Ibnu Jabal di Tirmidzi, ala adulluka ala abwabil khair, mau aku tunjukkan kepada kalian pintu-pintu kebaikan. Ini pintu gerbang. Kalau kamu masuk lewat pintu itu, akan kamu dapati banyak kebaikan. Kamu akan peroleh maslahat yang menumpuk dan fadilah pahala yang sangat banyak. Maka semangat para sahabat mendengar itu. Bala ya Rasulullah, tentu kami mau, tunjukkan pintu apa itu. Qala as-saumu junnah, puasa itu tameng bagimu. Was-sadaqah, begitu pula sedekah, itu pintu kebaikan. Dua ini, puasa dan sedekah. Tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah memadamkan dosamu, menghapus seperti air memadamkan api. Itu dua pintu, puasa dan sedekah. Ibarat gerbang itu, kalau kamu masuk, kamu akan dapat segala macam kebaikan, banyak. Segala khair, segala barokah, segala pahala kamu akan dapati dari keduanya, puasa dan sedekah. Di Tabrani dan Musnad Ahmad dari Abdullah bin Umar, as-siyam wal Qur'an yushaffa'an lil 'abd yaumil qiyamah. Puasa dan Quran keduanya akan dijadikan syafaat bagi orangnya di hari kiamat. Yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahwah fasyafi'ni fi. Ya Allah, kata puasa, datang menghadap Allah. Aku yang mencegah dia makan dan syahwatnya. Ya karena dia puasa. Dia enggak hubungan istrinya, dia enggak makan, enggak minum. Maka jadikan aku syafaat untuknya ya Allah. Orang butuh syafaat. Di hari yang sedemikian menakutkannya, orang lari dari keluarganya, saudara, anak, istri, orang tua. Justru ibadahmu datang membelamu di hadapan Allah. Jadikan aku syafaat baginya, agar dia masuk jannah, agar dia selamat dari neraka. Wa yaqulul Qur'an mana'tuhu an-naum, mana'tuhu an-naum bil-lail fasyafi'ni fi. Ya Allah, aku yang mencegah dia tidur di malam harinya. Dia baca Quran. Maka jadikan aku syafaat baginya. Qala fayusyaffa'an. Diterima oleh Allah. Keduanya dijadikan syafaat bagi orangnya yang rajin puasa, sering banyak baca Quran. Di sisi lain menunjukkan ibadahmu tidak akan meninggalkanmu.
ibadah dengan pelakunya erat hubungannya, nggak akan pernah putus. Selama hidup kamu nggak meninggalkan dia kan? Kamu sholat 5 waktu di masjid, puasa kamu jalani, Quran kamu baca, begitu ibadah-ibadah yang lain. Kamu nggak pernah lepas darinya. Maka sampai mati pun di kuburmu kamu ditemani ibadahmu. Saat orang tercintamu meninggalkanmu, di akhirat pun orang pada berlari, sibuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Ibadahmu nggak akan lari, terus bersamamu. Nggak hanya bersamamu, bela kamu. Datang dia kepada Allah. Puasa ini jadikan aku syafaat baginya ya Allah. Karena syafaat harus izin Allah. Nggak bisa sekonyong-konyong semaunya ngasih syafaat. Dia minta izin kepada Allah untuk dijadikan syafaat. Amal ibadahmu terus bersamamu. Pentingnya amal soleh. Nggak akan lepas darimu. Nggak akan membiarkanmu. Begitu pula di Sunan Ibnu Majah, Rasulullah sebutkan likulli syai' zakah wa zakatul jasad as-shaum. Segala sesuatu ada zakatnya. Dan zakat dari jasadmu adalah puasa. Kamu zakati jasadmu dengan puasa. Di hadis Abu Umamah radhiyallahu taala anhu di Nasa'i, di Ibnu Khuzaimah, beliau datang ke Rasulullah SAW, minta kepada Rasulullah, murni bi amalin. Ya Rasulullah, ajarkan padaku amalan untuk aku amalkan, amalan yang istimewa, yang luar biasa, beda dengan yang lain-lainnya. Di lafaz lain dikatakan yanfa'ni Allahu bihi. Ajarkan amalan yang itu akan berguna bagiku, bermanfaat untuk duniaku, akhiratku. Makanya dia langsung minta ke Rasulullah SAW. Maka Rasul sampaikan kepada Abu Umamah, dijawab oleh Rasul, alaika bisawm la adla lahu. Puasalah kamu, banyak-banyak kamu puasa, karena nggak ada yang sebanding dengan puasa. Dah, tanya lagi Abu Umamah, ya Rasulullah, ajarkan padaku amalan agar itu bermanfaat bagiku dunia akhiratku. Amalan yang istimewa. Puasa ya khair, aku akan puasa. Cuman Abu Umamah ingin sesuatu yang istimewa, yang luar biasa. Itu yang beliau minta. Untuk kedua kalinya Rasul jawab padanya, alaika bisawm, banyak-banyak kamu puasa, la adla lahu, gak ada yang sebanding dengan puasa. Sudah 2 kali. 3 kali Abu Umamah ulang lagi, ya Rasulullah, murni. Ya Rasulullah, tolong ajarkan amalan padaku. Beliau menyangka, ya puasa amalan seperti yang lainnya, biasalah amal soleh, baik. Tapi aku ingin yang istimewa, yang gak ada seperti itu, yang melebihi yang lainnya. 3 kali sampai dia tanya. Ketiga kalinya pula Rasul sampaikan padanya, alaika bisawm la mithla lahu. Abu Umamah, banyak-banyak kamu puasa, gak ada yang sama seperti puasa. 3 kali jawaban Rasul sama, puasalah, puasalah, puasalah. Gak ada yang sama seperti puasa. Gak akan ada yang sebanding dengan puasa. Dia punya fadilah, dia punya pahala yang sangat besar, tidak kamu kira, gak akan kamu duga. Kamu akan melihat di akhirat kelak besarnya pahala puasa itu yang Allah bagikan bagimu. Dalam hadis Abu Sa'id di Bukhari Muslim, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu fi dzalikal yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Seorang hamba puasa sehari di jalan Allah, Allah jauhkan dia dari neraka sejauh 70 musim, 70 tahun perjalanan. Di hadis Abu Darda,
serupa dengan itu. Ja'alallahu lahu khandaqan kama bainas sama'i wal ard. Allah pisahkan dia dari neraka dengan parit yang itu sejauh seperti antara langit dan bumi. Dijauhkan dari neraka. Sehari. Puasa fisabilillah. Memang sebagian ulama ada yang memahami fisabilillah artinya itu perang. Saat kamu perang kamu puasa. Itu fadilahnya. Tapi banyak ulama menafsirkan umum, gak hanya perang. Fisabilillah artinya kamu ikhlas karena Allah, hanya mengharap ridhonya. Sehari kamu sudah diselamatkan dari neraka 70 tahun perjalanan, dijauhkan dari neraka. Itu sehari. Kif kamu puasa 30 hari. Seperti yang Rasul katakan, gak ada yang sebanding seperti puasa. Gak ada yang sama seperti puasa. Itu sehari loh. Kif kamu bayangkan sebulan kamu puasa. Sebulan. Nah, kalau kamu hidup misalnya 60 tahun, 60 bulan kamu puasa. Itu kalau 60, kalau umurmu sampai 80. Makanya tadi Rasul katakan, jauh melesat meninggalkan 2 syahid ini. Karena dia puasa. Mendapati Ramadan. Maka itu nikmat dan taufik. Allah inginkan kebaikan bagi si hamba. Didapatkan Ramadan padanya. Makanya salaf banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah agar didapatkan Ramadan. Sangat mereka berharap, ya Allah, temukan aku dengan Ramadan, temukan aku dengan Ramadan. Karena fadilahnya besar sekali. Di hadis Abu Hurairah, di Musnad Ahmad, Tirmidzi dan yang lain, salah turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang gak akan tertolak doanya, pasti Allah kabulkan. Shaim hina yuftir. Orang yang puasa saat dia berbuka. Wal imamul adil, dan pemimpin pemerintah yang adil. Wa da'watul mazlum, dan doa orang yang terzolimi. Allah katakan, wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahin. Pasti demi kemuliaanku aku akan bela kamu yang terzolimi. Walaupun kapanpun itu terjadi, pasti akan Allah bela. Asyahid pada potongan yang pertama, puasa saat dia berbuka. Begitu lafadznya. Lafadz ini dipermasalahkan oleh para ulama hadis karena di Ibnu Hibban, di Sahih Ibnu Khuzaimah tersebutkan dengan lafadz was-shaim hatta yuftir. Orang yang puasa sampai dia berbuka. Dan itu lafadz yang lebih benar. Karena kalau dikatakan saat dia berbuka, berarti waktu doa dia terkabul sempit sekali ya saat dia berbuka saja. Loh, sementara dia puasa panjang, mulai subuh sampai maghrib. Padahal justru keutamaan saat dia menjalani puasa itu kan. Saat dia dalam keadaan siam. Makanya lafaz kedua yang lebih tepat. Doanya terkabulkan sampai dia berbuka. Sudah selesai puasanya. Maka waktu panjang ini waktu dikabulkannya doa. Mulai kamu puasa, mulai subuh sampai tenggelamnya matahari, doamu terkabul di situ. Karena kamu sedang puasa, menjalani ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis Abu Hurairah di Muslim, di Bukhari Muslim, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar karena iman dan ihtisab, terampuni dosanya yang telah lalu. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan ihtisab,
terampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kata Imam Al-Khattabi, makna imanan wahtisaban, satu, dia niat ikhlas karena Allah, bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri dengan tidak makan, tidak minum, tidak jima. Dan itu penting. Puasa bukan hanya nggak makan minum, tidak jima, bukan hanya itu. Tapi takarrub kita, sadari dan ingat-ingat itu. Aku bertakarrub kepada Allah. Aku beribadah kepada Allah dengan nggak makan ini. Dan itulah siam. Bukan sekedar tidak makannya, tapi takarrubmu. Itu yang intinya. Harus ada dalam niat kita. Kita beribadah kepada Allah dengan tidak makan, dengan tidak minum, tidak hubungan suami istri. Ikhlas karena Allah, mengharap pahalanya. Tidak merasa terpaksa, tidak merasa terbebani, nggak merasa berat, tidak merasa kok lama puasa ini, kapan maghrib, kapan selesai Ramadan, cepat-cepat supaya Syawal. Ya nggak begitu. Menunjukkan kayak nggak senang dan nggak butuh Ramadan, cepat-cepat dia selesai, sudah. Bukan itu imanan wahtisaban. Dia gembira, dia senang, bangga dengan Ramadannya. Dia jalani hari demi hari dengan sukacita, dengan gembira, senang, mengharap apa yang dijanjikan oleh Allah untuknya. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis, walaupun ada kelemahan badannya, tapi maknanya Syekh bin Baz sebutkan bisa dipakai. Arullaha min anfusikum khaira. Maka tunjukkan kepada Allah kebaikan itu ada pada dirimu selama Ramadan. Tunjukkan kepada Allah ada kebaikan pada dirimu. Maknanya tunjukkan kebaikan itu, bersemangatlah dalam ketaatan, apapun amal solehmu. Tunjukkan kamu hamba yang taat, memperbanyak amal soleh, ibadah kepada Allah, zikir, tilawah Quran, sedekah, selain puasamu itu sendiri, doa, apa saja kebaikan. Tunjukkan kepada Allah kamu hamba yang taat, sehingga kamu lebih menjauh dari segala dosa dan maksiat. Tunjukkan kepada Allah, arullaha min anfusikum khaira. Tunjukkan kepada Allah kebaikan itu ada pada dirimu. Hamba yang taat, hamba yang patuh, hamba yang saleh, mengharap ridha Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Kalau ini keutamaan-keutamaan puasa secara umum, Ramadan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sekian fadilah dan keutamaannya perlu kita ingat, karena terghib, hal-hal yang menjadi motivasi betul-betul penting bagi seorang hamba, menjadi cambuk buat dia lebih semangat dalam ibadah dan ketaatannya. Di Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW sebutkan, kullu amali ibni Adam lahu al-hasanah bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'f. Setiap amalan Bani Adam untuk dia sendiri. Satu kebaikan Allah gandakan, apapun kebaikannya, sampai 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Sampai situ
ucapan Rasul. Kemudian Allah berkata dalam hadits qudsi, illas siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa itu untukku, aku sendiri yang akan membalasnya, kata Allah. Berarti pengecualian puasa dari sisi pelipat gandaan. Dia tidak digandakan 10 kali lipat seperti amal soleh yang lain. Dia tidak digandakan 700 kali lipat, tetapi berlipat-lipat ganda. Hanya Allah yang maha tahu, karena Allah sangat cinta dengan puasa. Makanya Allah katakan kecuali puasa, dia tidak digandakan 10 atau 700 kali lipat. Makanya di dalam Quran Allah katakan innama yuwaffas sabirun ajrohum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar disempurnakan pahala untuk mereka tanpa hitungan. Bukan 10, bukan 700. Tanpa hitungan, kata Allah. Dan orang-orang yang bersabar di dalam ayat ditafsirkan oleh banyak ulama salaf adalah orang-orang yang puasa. Karena puasa ibadah kesabaran. Lafaz lain di Bukhari, hadis ini, kullu amali ibni Adam kafaroh. Setiap amalan ibnu Adam, amal soleh yang dia lakukan, itu kafaroh. Kafaroh itu tebusan, bayaran. Seperti hadis muflis. Alhamdulillah. Antum ingatkan hadis muflis? Orang yang datang di hari kiamat bawa pahala sholat, zikir, sedekahnya, banyak dia beramal soleh. Tapi dia juga ngenzolimi fulan, ghibah fulan, nyakiti fulan, maka diambil pahala sholatnya ditebus untuk fulan, bayar. Pahala sedekahnya untuk fulan yang dia tipu, pahala zikirnya diambil, sedekah sebagai tebusan-tebusan. Semua amal solehnya. Di situ Allah katakan kecuali puasa. Maka riwayat kedua, pengecualian puasa dalam arti tebusan tadi. Tidak Allah izinkan untuk jadi tebusan. Murni itu untukku, kata Allah. Amalan lain boleh yang dilakukan hambanya. Dibuat tebusan bayar fulan yang dia zolimi, kejahatan dia selama hidup. Tapi puasa Allah nggak izinkan. Itu untukku murni, kata Allah. Hanya untuk Allah. Karena Allah sangat mencintai puasa itu. Kita skors untuk azan. Kita lanjutkan setelah azan insyaallah. Dalam hadis tadi Allah SWT katakan fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku. Kenapa itu dinisbatkan kepada Allah? Allah sendiri yang katakan untukku. Satu, para ulama sebutkan karena puasa betul-betul beda dengan seluruh amalan yang lain. Karena puasa seorang muslimah meninggalkan kebutuhan primernya, makan minum atau syahwatnya kepada suami atau istri kepada suaminya. Dia butuh itu, tapi dia tinggalkan karena Allah. Dalam waktu yang sangat panjang, mulai subuh sampai maghrib, nggak ada ibadah seperti itu kecuali puasa. Kalaupun ada mirip-mirip tapi jauh beda. Sholat pun nggak boleh makan minum kan. Tapi kan sebentar. Paling sholat orang 5 menit, berapa menit. Setelah itu makan minum. Ihram. Orang ketika umrah juga nggak boleh hubungan suami istri. Tapi makan minum boleh. Nggak boleh pakai wewangian, nggak boleh potong kuku, nggak boleh ambil rambut. Tapi juga nggak selama. Kamu turun Jeddah Mekah apalagi kereta, sekali paling 1 jam, umrohnya kamu jalani 1 jam selesai, 1 jam 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 1
2 jam. Nggak ada seperti puasa. Nggak makan, nggak minum, nggak jima. Mulai subuh ya Fattah ya Razzaq sampai tenggelamnya matahari. Ibadah mana seperti puasa? Nggak ada. Kalau bukan karena Allah, siapa yang mau melakukan? Makanya Allah katakan untukku murni. Kuat sekali keikhlasan di situ. Yang kedua, Allah katakan itu untukku karena memang puasa ibadah yang tidak bisa orang jadikan untuk kepentingan pribadinya, agar dia dipuji, agar dia disanjung, dapat popularitas atau yang semisalnya. Sirrun bainal abd wa baina rabbih. Itu rahasia antara si hamba dengan Robnya. Karena kalau ibadah lain masih bisa mungkin kan. Kamu sholat, padahal itu ibadah juga untuk Allah sebetulnya. Tapi bisa saja orang gunakan sholatnya untuk supaya dipuji. Dia yang dapat untung. Dikhusyuk-khusyukkan, di ini supaya dipuji orang, naudzubillah. Dia baca Quran, diindah-indahkan supaya dipuji orang. Dia sedekah, kan kelihatan memang dia ngasih, dia berbagi begitu. Lah puasa, apa yang mau kamu pamerkan? Kan nggak ada. Apa yang kamu pamerkan? Karena bedanya ibadah lain itu sesuatu yang kamu lakukan. Sholat kamu berdiri, takbir, rukuk, sujud, baca, kamu sedekah, infak. Puasa bukan melakukan, meninggalkan. Meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan hubungan suami istri. Dan itu nggak bisa kamu pamerkan. Bukan sesuatu yang bisa kamu tunjukkan ke orang. Makanya tidak sedikit ulama katakan la yadkhuluhur riya. Puasa nggak bisa kemasukan riya. Apanya yang kamu riakan? Nggak bisa. Kamu nggak bisa jadikan itu untuk keuntunganmu. Makanya Allah katakan untukku, murni untuk Allah Ta'ala. Kuat sekali keikhlasan di situ. Dan aku sendiri yang akan membalasnya. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia tinggalkan syahwatnya selama puasa, makan minumnya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan semua itu ada banyak maslahat. Yang pertama, membuat orang mudah lebih merendahkan diri. Karena orang kalau terus-menerus kenyang, makan enak, syahwatnya terus terpenuhi, nggak pernah enggak, orang bisa takabur, sombong, cenderung merendahkan orang lain. Tapi dengan dipuasakan, terpatahkan itu semua. Yang kedua, dengan kondisi kamu lapar, haus, lebih membuat hatimu mudah untuk berzikir, bertafakur, mendekatkan diri kepada Allah. Karena syahwat, makan, minum, kalau berketerusan, orang bisa keras hatinya karena itu. Sehingga lalai dari akhiratnya, lupa dari Robnya. Yang ketiga, dengan itu kamu lebih mengenal dan mengingat kenikmatan Allah. Gini rasanya lapar. Banyak saudara-saudaraku selama ini fuqara merasakan seperti ini. Orang kalau terbiasa dalam suatu kenikmatan, dia nggak menyadari kalau itu kenikmatan. Ini terbiasa. Tiap hari dia makan enak, minum enak, ini. Dia nggak sadar kalau itu kenikmatan besar. Tiap hari dia rasakan. Tapi dengan dipuasakan, kamu sadar, ya Allah, ternyata selama ini terlalu banyak kenikmatan Allah yang aku lupakan. Besar arti kenikmatan itu. Aku makan enak, aku minum segala macam minuman. Seperti ini rasanya lapar itu sekarang. Membuat kamu lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dengan puasa mempersempit ruang gerak syaitan. Karena syaitan seperti Rasul sebutkan, yajri ala ibni Adam majrad dam. Dia mengalir bersama aliran darahmu dalam tubuhmu. Sirkulasi darahmu di mana, di situ ada syaitan.
mengganggumu, menyesatkanmu. Dengan kamu puasakan, sempit ruang gerak dia. Dan itu yang kamu rasa kan? Saat puasa kayak ada dorongan kuat. Semangat kamu dalam ibadah. Yang gak pernah ke masjid, Masya Allah, rajin ke masjid. Jarang pegang Quran, jadi semangat pegang Qurannya. Lebih jauh dari kemaksiatan. Sempit ruang gerak syaitan dengan dipuasakan. Lalu di dalam hadis pula, ketika Rasul sebutkan itu, ya isyarat. Kalau sesuatu itu asalnya halal, makan minum halal kan? Kamu tinggalkan karena Allah, karena puasa. Maka terlebih-lebih lagi sesuatu yang memang asalnya haram, lebih harus kamu jauhi. Riba, namimah, dusta, penipuan dan yang lain-lainnya. Itu dari asalnya memang haram, maka saat puasa lebih kamu harus menjauh darinya. Kata Jabir, kalau kamu puasa, puasakan juga penglihatanmu, puasakan juga pendengaranmu dari yang haram. Adal jar, jangan kamu ganggu orang lain, tetanggamu terutama. Ketika kamu puasa, istimewakan harimu itu. Jangan kamu jadikan sama hari kamu puasa dengan hari kamu gak puasa. Hari kamu gak puasa mungkin kamu begini, begitu, melakukan ini itu. Ketika kamu puasa, jangan samakan. Ya istimewakan. Betul-betul kamu harus membedakan dengan ketaatan dan ibadahmu kepada Allah SWT. Kalau ini secara umum saat puasa, terlebih secara khusus seperti yang Ibnu Abbas katakan, kana Rasulullah ajwadan nas wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Rasul itu orang paling derma. Karim sallallahu alaihi wasallam. Tapi paling dermanya kalau sudah Ramadan. Jud. Ajwad bil khair minar rihil mursalah. Kalau sudah Ramadan beliau lebih derma dari angin yang bertiup. Antum tahu kalau angin bertiup ya apa? Istilahnya all out kan? Wush, semua tertiupkan sama dia. Nggak ada angin kok. Sedikit aja. Yang lain dia tahan kan nggak ada. Dia datang ya wush, semua dia. Makanya kata Ibn Abbas maksud seperti angin bertiup. Kalau sudah Ramadan beliau nggak dimintai sesuatu kecuali pasti beliau beri. Dan banyak pemberiannya. Sallallahu alaihi wasallam. Al-jud mencakup beberapa sifat. Yang pertama, banyak. Pemberian itu banyak, itu jud. Ajwad ma yakun fi Ramadan. Ya tentunya kembali kepada kapasitas dan kemampuan masing-masing orang. Tapi berusahalah sebanyak yang kamu bisa lakukan. Itu contoh dari Nabi kita SAW. Yang kedua, al-jud itu dengan mudah. Permudah ngasih orang. Karena ada orang ngasih, tapi dia persulit. Jangan sekarang sudah tutup, besok aja kembali ke sini. Ya miskin, ini mungkin datang dari kota sana. Mudahkan ini sudah labas, ta'al sudah ini. Fadhol. Atau kamu temui dulu fulan sana. Ambil tanda tangan, stempel di sana dulu. Ya antri, mungkin sekian banyak orang. Mudahkan. Mungkin itu orang tua, ajus atau semisalnya. Kamu siksa begitu. Mudahkan. Al-jud disebutkan pula pemberian tanpa permintaan. Jangan nunggu orang minta. Ya kamu ngasih orang minta, khair itu bagus tentunya. Tapi al-jud menuntut lebih dari itu. Jangan nunggu diminta. Kamu tahu fulana, dia miskin, butuh, nggak mampu ini. Mulai datangi. Fadhol, ini ada sedikit rizki buat antum. Sembako atau apa yang kamu bisa berikan. Al-jud ada di situ makna senang hati, lapang dada. Kamu memberikan itu dengan senang. Kan ada orang ngasih tapi dengan kesal. Orang yang terima juga nggak enak.
dari raut wajah atau bahasanya kelihatan. Sini sudah kamu ambil tuh. Sana. Ngasih memang. Tapi kelihatan kamu terpaksa sekali, nggak enak sekali. Kan beda kalau orang, fadhol ya akhi, silakan. Ya Allah alafu anak bisa bantu cuman sekian gini. Kan orang nerima juga senang hati. Lakukan itu. Al-jud. Kenapa itu ditekankan selama Ramadan? Kata Imam Syafi'i, yang pertama, orang selama Ramadan ingin memperbanyak ibadah. Masing-masing orang kan? Karenanya dia mungkin berkurang waktu untuk kerja, cari nafkah, karena dia lebih fokus ibadah. Dan memang itu dianjurkan. Nah, kebutuhan dia kamu cover dengan jud dari dirimu. Beri, bagi. Yang kedua, orang ketika puasa, ya wajar lemes, capek, kurang tenaganya karena puasa. Nggak bisa dia pontang-panting ke sana kemari seperti dia nggak puasa. Haus, lapar, panas. Berkurang penghasilan dia, kamu cover dengan jud dari dirimu, saudara-saudaramu ini. Al-jud dibutuhkan lebih saat puasa. Yang ketiga, Aisyah katakan radhiyallahu anha ummul mukminin, selama orang itu berbuat kebaikan dari makanan atau yang kamu berikan padanya, pahalanya terus ngalir ke kamu, sehingga semakin banyak pahalamu. Ini orang kan lemes tadinya, nggak mampu taat puasa. Kamu kasih dia makan, kamu belikan nasi atau apa, minuman, hanya dia kuat kan? Dia punya tenaga dari makanan yang kamu kasih. Sebentar dia sholat maghrib, semangat, pahala sholat maghribnya ngalir ke kamu. Dia sholat isya, ngalir ke kamu pahalanya. Dia terawih, ngalir ke kamu pahalanya. Dia baca Quran, sehat dong, makan enak kamu yang kasih. Selama makanan yang kamu kasih itu ada di tubuhnya, membuat tenaga bagi dia, terus ngalir ke kamu pahalanya, kata Aisyah. Kan itu yang dicari orang, fadilah, pahala. Di hari-hari yang gak banyak, cuma 30 hari. Mungkin 29. Perbanyak judmu, al-jud, karom. Itu yang Rasulullah SAW contohkan selama Ramadan, lebih dari seperti angin yang bertiup. Berikan, bersedekahlah. Selain daripada itu, kita tahu puasa tadi menghapus dosa, Ramadan sampai Ramadan. Sedekah sendiri, terkhusus sedekah, berbagi, itu juga menghapuskan dosa. Seperti air memadamkan api tadi. Kalau kedua-duanya digabung, lebih kuat harapan dosamu banyak terhapus. Karena keduanya. Kamu puasa plus kamu sedekah, al-jud. Maka lebih banyak dosamu akan terhapus karena keduanya. Makanya kamu ingat hadis Abu Bakar kan? Radhiyallahu an. Ketika Rasul tanya, siapa hari ini puasa? Semua diam, sahabat. Kata Abu Bakar, aku ya Rasulullah. Siapa yang hari ini bersedekah? Semua diam, kata Abu Bakar, aku ya Rasulullah. Siapa hari ini yang jenguk orang sakit? Aku ya Rasulullah. Siapa yang hari ini ngantar jenazah? Aku ya Rasulullah. Maka Rasul katakan tidak kumpul pada seseorang itu semua kecuali dia pasti masuk surga. Di situ ada puasa, di situ ada sedekah. Surga bagimu. Itu yang kamu dambakan. Itu yang kita harap semua. Banyak-banyaklah jud. Berbagilah. Sisihkan hartamu. Berikan kepada yang butuh, kepada saudara-saudaramu muslimin, muslimat, terutama yang membutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ditekankan selama Ramadan adalah memperbanyak tilawatul Quran. Banyak-banyak baca Quranul Karim. Karena memang Ramadan syahrul Quran, bulan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Quran, turun di bulan Ramadan.
Dan Jibril mudarosah tiap malam turun menemui Rasulullah SAW, mudarosah Quran. Karena itu salaf dari sahabat, tabi'in sangat memanfaatkan waktu Ramadan itu untuk memperbanyak tilawah Quran mereka. Selain dari sedekah tadi al-jud, mereka perbanyak bacaan Quranul Karim. Di antara yang diriwayatkan dari mereka, Imam Alqamah, An-Nakhai, Yazid atau Aswad. An-Nakhai, Aswad itu disebutkan, Aswad An-Nakhai imam besar tabi'in, tiap 2 hari khatam Quran. Berarti 15 kali khatam dalam 1 bulan. Alqamah rahimahullah juga imam besar tabi'in, keluarga Nakhai ini. Beliau juga 2 hari khatam, tapi pada 10 terakhir Ramadan. Sebelum memasuki 10 Ramadan, tanggal 1 sampai 20, beliau khatam pada tiap 3 malam. 3 malam khatam, 3 malam khatam. Masuk 10 hari, tiap 2 malam menghatamkan Quran. Begitu pula disebutkan dari Imam Qatadah Sadusi, juga imam tabi'in besar, mufassir. Beliau disebutkan tiap 7 hari khatam Quran, tiap 1 pekan. Imam Qatadah rahimahullah. Bahkan diriwayatkan Imam Abu Hanifah, begitu pula Imam Syafi'i rahimahullah, khatam 60 kali dalam 1 bulan. Ini kalau di rata-rata seharinya 2 kali khatam berarti. Dan itu nggak mungkin dilakukan kecuali kalau orang fokus di situ. Ya memang begitu mereka. Selain sholatnya tentunya, diperbanyak betul, yang lain disisihkan dulu. Ibadah-ibadah lain yang biasa dia lakukan. Makanya kata Imam Zuhri, Ibnu Syihab, Zuhri ini guru besarnya Imam Malik Ibnu Anas. Kata Zuhri kalau memasuki Ramadan, innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Bulan Ramadan hanya untuk baca Quran dan memberi makan yang puasa. Membaca Quran. Disebutkan oleh Ibnu Abdul Hakam bahwa Imam Malik sendiri, ya mungkin belajar dari gurunya Zuhri, kalau sudah Ramadan beliau tutup majelis. Beliau punya majelis ilmu begini, tiap hari ngajar hadis. Begitu Ramadan tutup, beliau banyak-banyak baca Quran. Cukup 11 bulan sudah sama orang. Ya sebulan ini untuk diri beliau sendiri. Perbanyak bacaan Quran. Sufyan Ats-Tsauri, begitu Ramadan, kata Abdul Razak bin Hammam, beliau tinggalkan seluruh amalan-amalan soleh yang biasa beliau lakukan kalau di luar Ramadan. Beliau fokus hanya memperbanyak bacaan Quran. Sehingga gak heran seperti tadi, 2 hari hatam, 3 hari hatam. Memang diperbanyak. Karena itu memang bulan Quran. Maka mereka senangi untuk mereka perbanyak hatam Al-Quran. Dianjurkan untuk perbanyak hatam Al-Quranul Karim di selama bulan Ramadan. 2 ini, terlebih kamu ingat hadis tadi, Quranmu akan datang yang kamu baca di hari kiamat, menghadap Allah, minta izin kepada Allah agar dia dijadikan syafaat untukmu. Ya Allah, aku yang menghalangi dia dari tidur malam. Di sisi lain menunjukkan lebih afdolnya dibaca di malam hari. Ini karena malam kamu sudah gak sibuk dengan ini itu.
Siang masih ini, suami istri minta itu, anak begini. Kalau sudah malam semua tidur. Kamu gunakan banyak-banyak baca Quran padanya. Makanya itu yang Quran katakan, aku yang menghalangi dia tidur malam. Membaca. Jadikan aku syafaat baginya. Begitu pula puasamu. Perbanyak bacaan Quran. Dan orang akan mendapati di akhir ayat terakhir yang dia baca dari Qurannya. Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala saat di penjara, kata adik beliau baca, aku yang semak selama di penjara khatam 80 kali. Memasuki khataman yang ke-81 sampai di ayat Al-Qamar. Terakhir ayat yang beliau baca, innal muttaqin fi jannatin wa nahar. Orang-orang yang bertakwa Allah sebutkan dalam ayat itu, innal muttaqin, orang yang bertakwa itu mereka di surga, sungai-sungai mengalir di bawahnya. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Hasil di situ beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir. Nas'alullah min fadlih, nas'alullah taufik. Intinya ya ikhwan, salaf disebutkan 6 bulan sebelum Ramadan mereka banyak memohon kepada Allah agar mendapati Ramadan di tahun itu. Memasuki Ramadan, mereka perbanyak ibadahnya dan amal solehnya. Setelah Ramadan, 6 bulan berikutnya, mereka banyak doa, banyak meminta kepada Allah agar diterima di sisinya seluruh amalan yang mereka lakukan selama Ramadan. Begitu mereka dalam hidupnya. Tidak semua amal soleh, tidak semua ibadah Allah terima di sisinya. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Hanya yang Allah terima dari amalan hambanya
mereka yang bertakwa kepadanya. Nas'alullah at-taufiq wal i'anah. Semoga yang ringkas bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.